Mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, Bapa Surgawi yang mengasihi kami, yang memperkenankan kami hidup dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk seluruh berkat, rahmat, dan cintamu dalam hidup kami, yang kami nikmati setiap saat ya Tuhan. Napas hidup yang Tuhan Engkau berikan bagi kami, terima kasih Tuhan. Dalam kehidupan kami merasakan penyertaan-Mu, bahwa Engkau benar adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kehidupan kami kemanapun kami berada. Baik dalam keadaan suka maupun duka, Engkau selalu menyertai kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Engkau mengizinkan kami lagi hadir dalam persekutuan lewat Zoom pada pagi hari ini. Kami mohon berkat dan rahmat Tuhan menyertai memberkati kami. Biarlah urapan kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada pagi hari ini. Dan kami mohon belas kasihan Tuhan. Fasilitas yang kami pakai Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Sehingga berjalan dengan baik pada pagi hari ini. Biarlah belas kasihan-Mu, anugerah-Mu, persekutuan kami mulai dari awal hingga akhir. Kami sungguh pertaruhkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat pagi. Kita jumpa lagi dalam persekutuan kita pada pagi hari ini. Dan merupakan hal yang luar biasa bagi kita pada pagi hari ini. Dan sesuai dengan tema yang diberikan bagi kita, yang kita belajar tiap hari, yaitu dinamika konsisten pergumulan iman ya. Dinamika konsisten pergumulan dengan iman. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau melihat dari seorang tokoh yang sangat populer yang tidak asing bagi kita di dalam Alkitab yang kita belajar tiap hari, yang kita baca. Mari kita melihat sebuah pelajaran rohani atau sebuah pergumulan yang dijalani oleh seorang bapa orang beriman, yaitu Abraham. Pergumulan demi pergumulan dia alami oleh Abraham, mulai dari pergumulan dia ketika ia dipanggil keluar dari Ur Kasdim, dan dia taat dan pergi. Yang pertama, pergumulan yang kedua mengalami kelaparan sehingga dia sampai menjual istrinya kepada Abimelek. Itu luar biasa Bapak Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia takut dibunuh. Dia takut mengalami masalah hingga dia sampai menjual istrinya. Ini Bapak Ibu perjalanan orang yang takut akan Tuhan. Nah, kita melihat pergumulan yang sangat berat yang dihadapi ialah masalah keturunan. Masalah keturunan, dia mengalami hal yang sangat berat. Karena dia mungkin orang kaya, dia melihat tidak ada yang bisa mewarisi atau yang meneruskan usahanya atau hartanya, tidak ada yang ia lihat. Di tengah-tengah situasi itu, Tuhan datang kepada dia bahwa Abraham akan diberkati oleh Allah. Kita lihat pada Kejadian pasal 15 ayat yang pertama, katakan begini, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upamu sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang Engkau berikan kepadaku karena aku meninggalkan dengan tidak mempunyai anak. Ini masalah keturunan. Dia pusing karena dia tidak memiliki keturunan. Dan dia mendahulukan Tuhan.
dia berharap hambanya Eliezer yang akan, orang Damsyik itu yang akan mewarisi hartanya, yang meneruskan harta kekayaannya. Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini pergumulan yang luar biasa yang kita lihat dari seorang Abraham. Tidak memiliki anak. Nah, janji itu pun luar biasa. Luar biasa, dan dia menjadikan, di ayat ke-6 dikatakan, maklum percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perjalanan janji itu sangat lama bagi Abraham. Sehingga Abraham tidak mengalami hal, sesuatu yang benar-benar yang ingin dia lihat di dalam kehidupannya, di dalam kehidupan keluarganya. Kalau kita melihat lagi pada pasal yang ke-16, masalah yang sangat serius lagi bagi Abraham. Ketika ia ditawar oleh Sarah istrinya untuk mengambil Hagar menjadi istrinya. Nah, pergumulan ini yang sangat berat karena keluarga Abraham makin hari makin terpuruk. Dilihat dari usia sudah tua, mereka tidak memiliki anak. Baik Abraham maupun Sarah sudah lanjut usia, tetap mereka tidak punya anak, dan itu merupakan sebuah ketakutan, merupakan sebuah aib. Kita sudah belajar tahu bersama ini. Tetapi apa yang dikatakan oleh Sarah kepada Abraham? Ambillah Hagar, budakku itu, menjadi, hampirilah dia. Itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janji yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham bahwa anak kandungnya yang menjadi ahli warisnya, yang belum kunjung datang, mereka mulai mendahului Tuhan, melakukan, Sarah dan Abraham mulai mendahului Tuhan untuk menyelesaikan masalah mereka karena mereka ingin mendapat keturunan. Usaha mereka apa? Usaha mereka tadi suruh mengambil Hagar menjadi istrinya. Dipikir mereka dengan demikian untuk menyelesaikan masalah itu. Ketika Abraham menuruti permintaan Sarah untuk mengambil Hagar menjadi istrinya, itu tidak selesai masalahnya di situ. Ketika Hagar mengandung, timbul masalah baru. Masalah baru apa? Penghinaan terjadi. Sarah mulai mempersalahkan Abraham. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, perjalanan orang yang beriman, orang yang takut akan Tuhan, ini sering terjadi di dalam kehidupan kita. Juga kita pada hari-hari ini, ketika kita diperhadapkan dengan situasi, masalah kita belum kunjung dijawab oleh Tuhan di dalam setiap pergumulan kita, kita mulai sama seperti Abraham, mulai kita mencari jalan pintas seperti Abraham tadi, tetapi ternyata tidak menyelesaikan masalah. Inilah yang terjadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik dengan pergumulan kita secara keluarga pribadi maupun pergumulan dengan pelayanan kita, dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita. Tidak seperti yang kita inginkan hasilnya, tentu kita menjadi pusing, menjadi jenuh untuk menantikan jawaban Tuhan di dalam setiap keluarga kita. Tetapi itu tidak terjadi
seperti yang kita inginkan. Abraham, kita sudah lihat apa yang dilakukan oleh Abraham dengan Sarah tadi. Tidak menyelesaikan masalah mereka. Mulai timbul masalah baru. Sarah harus diusir, harus ditindas akibat dia direndahkan oleh Hagar karena Hagar sudah mengandung. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pergumulan ini adalah sebuah pergulatan yang sangat berat bagi Abraham. Karena apa? Karena dia sendiri tadi, dia sebagai orang, sebagai imam, sebagai kepala keluarga tadi, orang yang taat kepada Tuhan, orang yang mendengar suara Tuhan, tetapi mereka telah mendahulukan dengan cara mereka sendiri, bukan lagi cara Tuhan, bukan lagi mereka menunggu janji Tuhan tadi. Mereka terus bermasalah. Apa Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus? Luar biasa cerita firman Tuhan ini. Kalau kita baca benar-benar atau lihat itu, bagaimana perjalanan Abraham. Tidak selesai dari awal pergumulan dia. Diusir Hagar. Apakah selesai dengan diusirnya Hagar? Tidak juga. Pasal yang ke-21, Tuhan datang lagi memperhatikan kehidupan Sarah sesuai dengan janji Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya sekalipun lama untuk datang. Tuhan tidak lupa menepati janjinya bahwa dari keturunan Abraham sendiri, dari istri sahnya, keturunan ilahi itu yang akan mewarisi, meneruskan kehidupan Abraham. Nah, ketika Tuhan mendatangi Abraham, luar biasa di situ Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang kedua katakan pada pasal 21, maka mengandunglah Sarah lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya pada waktu ia ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anak yang baru lahir itu Ishak, yang melahirkan Sarah baginya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan jawaban atau janji Tuhan yang digenapi kepada Abraham. Kita sudah tahu semua ini, bahwa janji Tuhan terus menerus. Bahwa apa yang saya katakan tadi, bahwa janji Tuhan tidak pernah dilalaikan. Tuhan tidak pernah lupa janjinya, tetapi tetap digenapi kepada Abraham, bahwa keturunan ilahi tetap melalui Ishak. Pergumulan yang kedua, yang ketiga yang dialami oleh Abraham setelah disunat atau disiapi Ishak, mulai timbul masalah baru terus. Ismail dan Hagar diusir. Ini pergumulan yang sangat berat bagi Abraham. Kenapa? Karena Abraham mendapat anak yang paling pertama, yaitu Ismail tadi, sekalipun anak keturunan daging. Tapi Abraham sangat mengasihi, sangat menyayangi Ismail. Ketika Sarah suruh mengusir Hagar dengan Ismail, dia
menyebal hatinya. Dia merasa kesal sama Sarah. Mendengar perkataan itu luar biasa Bapak Ibu. Pergumulannya sangat luar biasa. Bagaimana mungkin menurut dia. Tetapi Tuhan tetap jangan menyebalkan hatimu. Bahwa bukan dia yang menerima menjadi hak. Tetapi Ishaklah anak yang lahir dari Sarah. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Luar biasa. Pertanyaan ini. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Tuhan. Ya tentu segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Abraham ini tentu Tuhan sendiri. Skenario Tuhan sendiri. Tetapi lihat di sini bahwa Allah selalu menunjukkan kasihnya kepada Abraham. Juga menunjukkan kasihnya kepada Ismail dengan Hagar. Luar biasa. Karena apa? Karena Ismail juga mendapat hak waris. Hak warisnya apa? Dia menjadi bangsa yang besar. Dia melahirkan 12 suku bangsa yang besar. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih. Ternyata Tuhan itu tetap mengasihi. Tetapi pada porsinya masing-masing. Ishak menerima berkat ilahi. Tetapi Ismail menerima berkat jasmani. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Ismail adalah nama yang diberikan oleh Allah juga. Tetapi di sini kita melihat di sini letaknya di dalam Allah. Allah tidak memilah-milah. Allah tidak pilih kasih di sini. Allah tetap kasih dengan ketentuan yang Allah tentukan dalam setiap kehidupan orang yang ia pilih, orang yang ia tentukan. Setelah peristiwa itu yang terjadi, peristiwa yang terakhir atau ujian yang terakhir bagi Abraham, yaitu harus dipersembahkan Ishak. Allah meminta kepada Abraham, persembahkanlah Ishak, anakmu satu-satunya engkau kasihi itu kepadaku. Menjadi korban persembahan, korban bakaran. Nah, ini Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sangat luar biasa peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Abraham. Pergumulan demi pergumulan. Tetapi Abraham, perjalanan iman Abraham itu, saya tidak tahu seperti apa dia. Tetapi dia tetap taat, tetap dia melakukan, tetap dia turuti apa yang Tuhan katakan kepada dia. Tetapi secara pribadi menurut saya, dia sangat-sangat bergumul dia. Bagaimana tadi pergumulan pertama tadi, disuruh usir Hagar dengan Ismail. Dia tentu, dan dicatat oleh Alkitab bahwa Abraham sangat mengasihi Ismail juga. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Keadilan Allah tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Kasih Allah tetap berlaku bagi setiap orang. Baik bagi Ishak maupun bagi Ismail. Bahkan bagi kita sampai hari ini. Nah, pergumulan ini luar biasa. Kepercayaan Abraham diuji benar-benar. Ia berfirman kepadanya, Abraham, sahutnya ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Apakah Abraham bertanya, berdialog dengan Tuhan? Tidak. Tetapi ketika dia mendengar suara Tuhan, tetap dia berangkat. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang telana kepada keledainya dan memanggil dua bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ia taat Bapak Ibu yang kasih dalam nama Yesus Kristus. Ketaatan Abraham luar biasa. Di tengah-tengah ketaatan Abraham ada ujian, ada masalah juga yang dihadapi. Ternyata orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang taat dan setia kepada Tuhan, tidak terlepas dari masalah Bapak Ibu yang kasih. Orang yang setia melayani Tuhan, ada masalah, ada pergumulan, ada tantangan. Tetapi ketika kita taat dan setia sama seperti Abraham, kita akan melihat kemenangan demi kemenangan. Sekalipun pergumulan ada, tetapi ada kemenangan Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita lihat dulu di dalam satu bagian firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 11, begini bunyi firman Tuhan Bapak Ibu yang kasih. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian di dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktunya ia berikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ternyata proses iman itu harus dilatih, harus dididik oleh Tuhan. Juga kita, kalau kita ingin dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita juga dididik, diajar oleh Tuhan. Tetapi didikan Tuhan, teguran Tuhan tidak mendatangkan sukacita katanya, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi ketika kita taat, bahwa akhirnya akan mendatangkan sukacita dan kebenaran bagi kita. Inilah Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan Abraham tadi ketika Allah suruh mempersembahkan Ishak tadi. Dia terus ketika sampai melihat mereka tempat itu dan Abraham suruh berhenti kepada bujanya, suruh tinggal di situ, dan Abraham sama Ishak terus ke tempat persembahkan itu. Ishak bertanya, "Bapa, di manakah anak domba itu yang akan dikorbankan?" Tetapi Abraham katakan, Allah sendiri yang menyediakan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ujian demi ujian, tantangan demi tantangan, terus berdatangan dalam kehidupan kita. Hari-hari yang kita lewati, bulan-bulan yang kita lewati, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Apalagi pada hari-hari ini, pada bulan-bulan ini, kita mendengar keributan di media sosial begitu luar biasa. Tetapi orang beriman tetap setia kepada Tuhan. Jangan terpengaruh dengan situasi dan kondisinya. Tetapi mari kita melihat, memandang kepada Tuhan sama seperti Abraham tadi. Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan. Sekalipun ada masalah, tetap dia setia kepada Tuhan. Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Abraham
mau memotongkan atau mau menyembelihkan Ishak. Apa yang dikatakan? Tuhan mendatangi Abraham. Abraham, Abraham, jangan engkau apa-apakan anak itu. Jangan membunuh anakmu. Jangan. Aku telah tahu bahwa imanmu luar biasa. Engkau tidak ragu-ragu mengorbankan anakmu itu. Luar biasa Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dihasilkan oleh perjalanan iman Abraham? Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Luar biasa. Untuk menyamai status dia sebagai bapak orang beriman itu melalui proses yang sangat panjang. Sangat panjang sekali Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita, apakah iman kita sampai sama seperti Abraham tadi? Saya secara jujur Bapak Ibu yang kasih, kadang-kala saya bersungguh-sungguh. Saya jujur, saya bersungguh-sungguh. Tetapi saya diberkati lewat kehidupan Abraham ini. Sekalipun dia memiliki masalah, tetap dia tertuju kepada Tuhan. Dia mengerti bahwa Tuhan benar-benar menuntut dia. Apa Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Sering kita melihat itu. Sering kita, seperti saya katakan tadi, kita mendahulukan kita daripada janji Tuhan. Kairos Tuhan atau waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Waktu kita ingin hari ini, tetapi waktu Tuhan mungkin 5 tahun, 10 tahun, atau bertahun-tahun yang akan datang yang kita akan menerima janji itu. Oleh karena itu Bapak Ibu kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melihat bahwa perjalanan iman kita di dalam melayani Tuhan tentu tidak mudah Bapak Ibu. Baik sebagai gembala maupun sebagai orang lapangan atau penginjil biasa. Maupun pengerja memiliki masalah masing-masing. Tetapi mari kita menunjukkan hidup kita meneladani ketaatan Abraham. Abraham adalah orang yang taat. Sekalipun ada masalah, sekalipun hatinya menyebal, tetapi dia tetap taat dan setia kepada janji Tuhan. Terima kasih karena Allah begitu besar untuk mengasihi kita. Tuhan selalu mendidik kita. Kalau firman Tuhan katakan, kita sebagai anak harus dihajar, harus dididik oleh Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibrani tadi. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan itu, di manakah seorang ayah tidak menghajar anaknya katanya. Kalau kita ingin maju dalam iman kita, pasti ada perjuangan. Pasti terus kita maju bersama dengan Tuhan. Ada masalah. Iman itu tidak mudah. Ada tantangan, ada pergumulan. Tetapi di balik itu ada kasih yang melimpah. Ada air mata menjadi mata air. Banyak contoh-contoh di dalam Alkitab yang kita lihat yang menjadi kekuatan bagi kita. Kalau kita lihat perjalanan orang Israel, ketika orang Israel tidak menemukan mata air, 3 hari berjalan terus, mereka tidak menemukan mata air. Mereka berontak terhadap Tuhan. Mereka mau melempari Musa. Ketika Musa berdoa, Tuhan menunjukkan sepotong kayu dan dilemparkan pada air itu. Air itu menjadi manis. Itu Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ujian demi ujian membuat kita menjadi orang yang kuat, orang yang kokoh di dalam iman, orang yang tidak cengeng kepada Tuhan. Tetapi orang yang terus berjuang, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan. Tetapi kita mau menyalahkan diri kita. Sudah sejauh mana kita berharap pada Tuhan. Sama seperti Abraham tadi. Janji Tuhan tidak tergenapi dalam kehidupan setiap anak-anaknya.
Firman Tuhan katakan, siapa yang memberi secangkir air kepada hambaku yang paling hina ini, akan kuberikan. Apa Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Luar biasa janji Tuhan bagi kita. Abraham begitu luar biasa, proses demi proses oleh Tuhan. Tetapi Abraham menjadi seorang pemenang. Keturunan Abraham menjadi luar biasa. Dan kita menjadi anak Abraham secara rohani. Apa Ibu yang kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Sudah sejauh mana kita dalam menghadapi masalah pergumulan kita? Adakah kita juga mendahulukan keinginan kita sama seperti Abraham tadi dengan Sarah tadi? Sarah yang memberikan peluang kepada Abraham. Abraham menyangka, memikirkan itu, sudah menyelesaikan itu. Tetapi tidak, Bapak Ibu yang kekasih. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik. Janji Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Kita pada hari-hari ini mungkin Bapak Ibu yang kasih bergumul dengan sakit penyakit kita. Bergumul dengan kehidupan kita, dengan perekonomian kita, dengan segala keluarga kita. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang selalu menepati janjinya. Tuhanlah yang selalu menyertai, yang selalu memberkati anak-anaknya. Mari kita berharap terus kepada Tuhan, sama seperti Abraham, taat kepada Tuhan. Ketika taat dan setia, maka kita melihat bahwa kemuliaan dan anugerah Tuhan itu akan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas firman Allah yang kami renungkan pada hari ini. Tuhan, hamba-Mu jauh dari sempurna Tuhan untuk menguraikan firman-Mu. Biarlah Engkau yang menjelaskan kepada Bapak Ibu semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, sehingga masing-masing Tuhan kami di dalam pergumulan hidup kami masing-masing. Engkau yang tahu apa yang kami alami Tuhan. Engkau yang tahu yang apa kami butuh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan Tuhan yang sama juga, Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub juga yang akan menyelesaikan masalah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Allah kami yang hidup. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin.